Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman mengutat-mula di mana saja berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel saya. Dan kali ini saya bersama Bapak Ustadz Husain Rahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal ya. Ada yang harus saya mau tanya pada Pak Ustadz mengenai pemahaman agama, terutama Islam ya. Kira-kira menurut Pak Ustadz apa itu Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Memang ini problem, Pak, karena Islam itu harus kita tahu maknanya atau artinya. Ya. Dia harus berangkat dari definisi kan? Definisi ya. Nah, itu yang saya maksud. Definisi. Definisi Apa dulu. itu Islam? Karena sekarang ini kita itu sebagai muslim kita tahu Islam itu cuma agama. Ah, Tapi untuk definisinya itu masih banyak yang terutama anak-anak kita, adik-adik atau teman-teman yang belum paham. Jadi apa itu Islam? Saya saja belum paham, Pak Ustadz. Apa itu Islam? jadi sebenarnya kalau membahas Islam ya sebenarnya luas sekali. Ya. Luas dan juga tidak habis kalau kita bahas pada kesempatan ini. Ya. Tapi minimal kita berangkat dulu dari makna kata Islam itu sendiri, karena definisi itu penting. Bahkan definisi itu pun tidak sembarangan kan. Ya. Ini saya singkat dulu supaya ini bisa tidak sembarangan kita memahami sesuatu. Kita berangkat dari definisi. Definisi. Dan definisi itu punya syarat-syarat. Ya. Definisi untuk mendefinisikan sesuatu syaratnya dua. Dia harus jam'i dan man'i. Maksudnya universal dan protektif. Maksudnya apa? Universal itu dia mendefinisikan, mencangkup semua yang mau didefinisikan. Mau definisikan tentang teh misalnya. Jadi yang berkaitan dengan teh, warnanya, fungsinya, kegunaannya itu semua mencangkup di situ. Itu universal itu. Kemudian dia protektif atau man'i itu. Dia membatasi apa yang tidak masuk dalam pembahasan itu. Kita bahas teh Rio misalnya. Ya. Tapi teh Rio yang kita bahas bicara gelas fungsinya, Ya. padahal tidak nyambung kan. Tidak nyambung. Jadi kalau Islam secara definisi pun terbagi tiga. Terbagi tiga. Ada definisi secara bahasa atau lugawiyah atau etimologi. Ada definisi secara urfiah atau makna secara umum yang dipahami oleh orang kebanyakan. Ada definisi terminologi yang syariah, definisi syar'i. Nah, kalau Islam kan kita sudah sering dipelajari di sekolah-sekolah Islam. Itu kan bahasa Arab ya. Salima, yaslamu, asalkannya keselamatan. Pasrah atau ketundukan. Itu secara bahasa. Tapi Ustadz ada juga yang mendefinisikan Islam itu singkatan. Ada yang bilang Islam itu Isya, Subuh, Lohor, Asar, Maghrib. Nah, ini yang Itu tidak masalah, itu cocokologi saya karena emang cocokologi. 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 Tapi sebenarnya salat kan ajaran Islam. Iya. Yang jadi masalah memaknai Islam hanya sekedar yang 5 itu tadi salat, padahal itu hanya sebahagian saja. Iya. Nah, jadi Islam ada banyak definisi sebetulnya, tapi saya mengambil salah satu. Iya. Salah satu Yang spesifik dari Al-Allamah Al-Alim Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Jadi beliau mendefinisikan Islam itu secara menyeluruh tadi itu. Jadi Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, meliputi akidah, ibadah, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, ada akhlak, pakaian, makanan, minuman. Kemudian mengatur manusia dengan sesama manusia, ada muamalah dan ukubat. Jadi itu definisi atau terminologi Islam. Nah, pertanyaannya kan kenapa Islam itu adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu
wa ta'ala itu sebenarnya membatasi. Agama yang tidak diturunkan Allah berarti bukan Islam. Ya, betul. Nah, jadi Allah menurunkan hanya agama Islam. Yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pembatasan. Membatasi yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bukan Islam. Memang di sini ada perbedaan pendapat. Nabi-nabi sebelumnya itu Allah turunkan agama kepada mereka. Sebagian para ulama mengatakan mereka Islam, agama Islam. Karena ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang nabi-nabi dulu, Ya. Kami adalah orang-orang Muslim. Makanya mereka Islam. Tapi ada pendapat yang lain bahwa kata Islam secara resmi itu baru kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau agama dulu tauhid, agama Hanif, agama yang lurus. Ya. Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Nanti setelah Nabi Muhammad ini disempurnakan. Sempurnakan dan sudah resmi itu kan di surah Al-Maidah ayat 3 kan jelas ya. Sudah kami keridai Islam sebagai agamamu, itu sudah jelas di situ. Jadi saya untuk membatasi saja supaya jelas yang diturunkan Nabi Muhammad yang mengatur. Nah, jadi Islam itu sebenarnya aturan. Ini untuk membedakan Islam dengan agama yang lain. Jadi Islam bukan sebatas agama akhlak, agama ritual, agama spiritual, tapi dia Islam itu adalah aturan hidup, adalah sistem di situ. Jadi Islam itu yang mengatur manusia, bukan manusia yang mengatur Islam. Islam itu yang mengatur penguasa, bukan penguasa yang mengatur Islam. Begitu pula Islam itu yang mengatur kehidupan politik, sosial, budaya, negara. Bukan politik yang atur Islam, bukan negara yang mengatur agama. Begitu. Begitu pula Islam mengatur perasaan, bukan perasaan yang atur Islam. Atau agama itu mengatur akal, bukan akal yang ngatur agama. Masalahnya di situ. Karena kan yang sudah mulai ada perbedaan ya. Jadi seperti itu. Sudah. Jadi saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz bahwa agama itu mengatur ya. Ya. Nah, kira-kira yang ingin saya tanyakan kira-kira kenapa manusia itu butuh aturan? Nah itu penting itu ya. Kata-katanya kan. Kan aturan. Jadi tadi kan agama diatur. Jadi bukan manusia mengatur agama tak? Iya. Ya. Jadi ya, pertanyaannya kira-kira kenapa manusia itu butuh aturan? Butuh aturan. Ya. Bahkan pertanyaan yang paling ekstrim, kenapa orang butuh agama? Ya. Jadi masalah seperti itu. Agama itu kan kalau bahasa Sanskerta ya. Tidak agama kacau. Berarti kacau. supaya tidak kacau tuh. Kita harus manusia butuh agama karena manusia sifat dasarnya punya kelemahan. Akal terbatas, hati terbatas, sifatnya buas. Kapan-kapan kita bisa bahas itu lebih spesifik lagi tentang agama secara umum. Intinya supaya kehidupan itu tidak kacau. Jadi dan kembali kepada manusia itu sebenarnya manusia yang mau diatur. Dia sering bikin masalah, punya nafsu dan sebagainya. Maka butuh agama. Terus kenapa manusia butuh aturan? Sama begini bang, mau beli kamari laptop, barang elektronik itu membeli itu. Perumpamaannya begini. Yang paling tahu ini barang elektronik beli misalnya laptop, orang konsumen, orang pembeli atau produsen. Jelas kalau yang lebih tahu itu adalah produsen. Yang bikin, bukan orang. Makanya orang kasih ada manual operation, buku panduan dari pabrik. Supaya orang tidak salah memakai ini. Contoh kalau misalnya orang beli laptop, yang orang pakai buku panduan mesin cuci, itu bagaimana? Cara menghidupkan laptop, siram dengan air 3 liter, taruh sabun, tidak simpan, tidak nyambung, ya betul. Akhirnya apa rusak? Atau pakai akal sendiri? Pokoknya bikin saja, yang penting asal kore. Akhirnya ini kan Pak komputer ya, itu kan asal main komputer, rusak dulu deh komputer, baru jadi pintar. Saya paham Pak. Jadi sama dengan agama itu begitu, aturan Islam. Jadi karena yang paling tahu tentang kelemahan dan kelebihan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Maka kita diatur. DP ini begitu. Jadi berarti itu agama itu tidak luput dari aturan ya. Jadi tanpa agama mungkin kita manusia tidak akan kacau, akan banyak masalah. Bahkan di pemerintahan saja ada aturan. Di jalan raya ada aturan. Mau antre depan
pakai aturan tuh. Iya. Oke. Mantap, mulai bagus ini pembicaraan berapa menit ke depan. Nah, kemudian Ustadz, Ya. kira-kira aturan apa saja yang meliputi apa saja yang diatur ini? Aturan kira-kira. Nah, itu tadi kembali ke definisi Islam ya. Dia mengatur itu 3. Hubungan ke atas kan hablum minallah ya. Alhamdulillah ya. Itu mengatur bagaimana akidah, keyakinan kepada Tuhan, Tuhan ya. terus ibadah. Jadi mau menyembah Tuhan itu tidak diserahkan kepada orang semaunya orang. Saya mau sembah Tuhan suka-sukanya Tuhan, tidak. Ada aturan. tata cara menyembah, terus tata cara meyakini. Orang tidak boleh menghayal-hayalkan, membayangkan zat, sifatnya dan sebagainya kan. Karena orang punya kemampuan terbatas, maka diatur. Itu ibadah personal, akidah, kemudian ibadah. Itu perkara hablum minallah. Ada juga hablum minan nafs dengan diri sendiri. Contoh pakaian, makanan, minuman, akhlak. Jadi yang paling tahu makanan yang baik dan buruk kan Sang Pencipta, bukan orang. Yang berikutnya kita bisa tahu kecuali dengan ilmu pengetahuan. Ya. Kita belajar ilmu dengan pengalaman, penelitian, akhirnya kita tahu ternyata benar. Ini tidak boleh dimakan. Bahkan yang halal saja kan kadang bikin penyakit tuh. Maka ada halalan thayyiban. Itu Islam sudah bagus. Jadi bahkan yang halal ternyata hasil penelitian yang halal kalau kelebihan bisa bikin penyakit tuh. Akhirnya meskipun dia halal ada lagi aturan lain. Halal tapi thayyib. Mungkin ini halal bagi orang, tapi kalau orang yang sudah tua tidak bisa kelebihan gula, kolesterol harus mulai dikurangi. Harus ada keseimbangan ya. Jadi itu dengan diri sendiri. Nah, kemudian dengan alam semesta itu ada. Dengan alam, dengan hewan. Ada juga ya? Ada tadi, tidak masuk dalam definisi. Tapi itu diatur sebetulnya. Yang paling penting itu hubungan manusia dengan sesama manusia. Hablum minas, baik itu antar agama lain itu pun diatur. Ini wilayahnya muamalah ya. Muamalah dan ukubat, sanksi. Itu pentingnya aturan itu kalau tidak ada sanksi yang tegas, pasti tidak bisa tegak ini sebuah peraturan. Karena apa ya? Antrian saja kalau tidak ada sanksinya kan orang seenaknya melanggar. Makanya itu fungsi aturan harus ada disertai sanksi yang tegas. Itu seperti tadi perumpamaan di jalan raya saja kalau tidak ada aturan, maka mungkin mobil dan motor ini sumbak baku. Baku tabrak. Tidak ada yang batur lalu lintas toh. Dan itu harus ada sanksi. Iya, harus ada sanksi. Tidak bisa diserahkan ke ini. Yang melanggar berarti dapat sanksi. Supaya kan tidak terulang lagi. Ada masalahnya begini, Pak. Meskipun ada aturan tapi ada yang bilang supaya jadi tertib kembali kesadaran masing-masing. Padahal itu masalahnya di situ. Supaya tertib itu tidak semua orang sadar. Ada juga orang tidak selamanya dia sadar. Ini masalah kesadaran kan relatif ya. Jadi kesadaran bukan jaminan untuk menciptakan sesuatu jadi bagus, jadi stabil. Harus ada aturan dan ada sanksi. Tapi mantap, Islam itu bukan sekedar itu sebetulnya. Dia sebelum memberikan aturan, sebelum sanksi sudah ada pendidikan, ada ilmu, ada akhlak di situ. Akhlak itu sebenarnya buah sebenarnya dia. Dan aturan ini mungkin semua ada di Al-Quran. Sudah ada, baik. Sudah ada di Al-Quran. Dia ada perintah, ada larangan, halal, haram, makruh, dan lebih hebatnya ada aturan yang bisa diterapkan oleh individu. Ada aturan yang bisa dijalankan oleh kelompok dakwah misalnya. Salat, puasa, zakat, haji kan individu. Ada level kelompok, jamaah, organisasi. Ada aturan yang tidak bisa diamalkan oleh kelompok, oleh individu tidak bisa. Kayak macam sistem ukubat tadi itu ya, sistem sanksi ya. Itu kalau misalnya ada yang zina, mencuri, mabuk itu level organisasi tidak bisa menghukum anggotanya dengan harus negara, pemerintah tidak boleh. Kalau kelompok menghukum dengan hukum Islam itu kriminal. Betul. Tidak bisa ya. Jadi harus ada pemerintah yang turun, yang misalkan ada pelanggaran hukuman begitu, pelanggaran hak kayak hak asasi manusia. Pelanggaran kriminal. Pokoknya kriminal. Kriminalitas. Jadi itu tidak bisa tidak bisa diambil alih oleh kelompok atau ormas. Pribadi pun tidak boleh. Jadi ada pemerintah yang memberikan sanksi tersendiri itu ya. Oke, terus aturan juga mungkin ada dari Rasulullah juga ada. Dari hadis-hadisnya dari Jadi sumber hukum Islam ya. Ada 4 itu. Jadi sumber hukum Islam itu 4.
yang disepakati. Ya, kalau di pelajaran MTS Ali itu kan ada ya, Ada. yang muttafaq itu. Iya. Jadi Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Kias. Kalau yang tidak disepakati itu ada 7 kalau tidak salah. Ada Al-Ur, Syar'u man qablana, Saduz Zarai dan sebagainya. Itu tidak disepakati, tapi ada dipakai. Ya. Yang Oke. kira-kira. Terima kasih. Mungkin kesimpulannya ini Ustadz, Iya. statement terakhir kesimpulannya bahwa Islam itu adalah agama yang mengatur Adalah mengatur kehidupan, baik itu kehidupan pribadi, kelompok, negara, baik muslim maupun non muslim. non-muslim. Itu diatur. Itu diatur. Kalau di Islam itu Ya. ada aturan yang dipaksakan kepada orang Islam itu Orang sendiri. Islam. Dalam ayat-ayat itu dipaksa, tidak dianggap beriman kalau Allah dan Rasul sudah memerintahkan ini hal haram, masih ada pilihan yang lain. Iya, ada. Kalau muslim dia sami'na wa ata'na. Wa ata'na. Tapi kalau non muslim itu kepada mereka berlaku hukum-hukum yang sifatnya umum. Pelanggaran kriminal. Ya. Tapi mereka tidak dipaksa masuk Islam ya. Tidak dipaksa masuk Islam. Jadi tidak ada paksaan dalam akidah. Dalam akidah, Tidak Ya. dipaksa masuk Islam. tanda kutip tidak dipaksa. Tapi kalau kita lihat praktek Nabi, hukum Islam secara pencurian itu berlaku untuk semua manusia. Itu ada satu kisah. Nanti Iya. kapan kita bahas itu kisah Iya, pencurian? Nah, itu kita bisa bahas nanti. Kita Insya Allah bahas di lain waktu ya. Di konten-konten yang Selanjutnya. Bahwa Jadi, apakah kadang-kadang kan kenapa kita harus bahas itu? Kadang-kadang begini. Ini kita banyak agama tidak boleh pakai hukum Islam. Ini jadi masalah. Iya. Keberagaman jadi penghalang tidak mau pakai hukum Islam. Itu kita bisa kupas dari sejarah Nabi bagaimana. Iya. Insya Allah kita. jadi itu pentingnya agama, Ustaz ya. Pentingnya agama di situ Pentingnya agama itu mengatur. ibarat perahu. Kita naik di perahu, jadi ada yang menuntun kita ke jalan yang benar. Sama dengan butuh kompas kan di Butuh tengah laut kompas, butuh kompas. Butuh arahan. Jadi tanpa agama mungkin kita tidak akan sampai ke keselamatan, tujuan. Tanpa aturan pun. Tanpa aturan juga. Karena kalau agama kan dunia akhirat ya. Iya. Aturan di dunia itu sebenarnya itu supaya kehidupan dunia juga di dunia wal akhiratnya ya. Ya. Jadi selamat di dunia, Selamat di di akhirat. akhirat. Masya Allah. Kalau tidak pakai aturan ini selamat di akhirat, tapi di dunia Iya. masalah terus tuh. Permainan saja Ustaz, permainan kayak Mobile Legend ada aturan. Ada aturan. Kalau memang tidak Tidak mematuhi peraturan, bisa saja game langsung game over. Game over. Selesai. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Demikian bincang-bincang dengan Ustadz Husain Rahim. Insya Allah pada konten kali ini bisa bermanfaat, bisa mengedukasi pada teman-teman, terutama bapak dan ibu, adik-adik di mana saja berada, khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo dan di seluruh dunia lah, yang bisa menjangkau channel saya ini. Oke, terima kasih. Akhir kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.